Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Adam melaksanakan ibadah haji 40 kali dari negara India dengan berjalan kaki. Dan malaikat Jibril berkata kepadanya, sesungguhnya para malaikat melaksanakan tawaf di bait ini sebelum kamu selama 7.000 tahun. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa tidaklah dari seorang nabi yang diutus kecuali mereka melaksanakan ibadah haji. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibuat untuk manusia adalah Baitullah di Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Mujahid mengatakan, sungguh Allah Azza wa Jalla menciptakan tempat bait ini 2000 tahun sebelum dia menciptakan sesuatu dari bumi. Dan sesungguhnya pondasinya bait ini di bumi ketujuh yang paling bawah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bait ini terbuat dari jamrud atau mutiara hijau yang di dalamnya terdapat pelita dari pelita-pelita surga. Ketika datang banjir bah di masa Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bait tersebut ke langit keempat, dan malaikat Jibril mengambil hajar aswadnya lalu dia meletakkan di gunung Abi Qobis agar tidak tenggelam. Maka jadilah daerah sekitar bait ini kosong dan sepi sampai masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membangun bait tersebut. Beliau diajari oleh malaikat Jibril, kemudian beliau membangun bait tersebut sedang Nabi Ismail mengambil batunya. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Di masa Nabi Muhammad SAW, haji diwajibkan pada tahun ke-6 dari kenabian. Sedangkan Nabi sendiri telah melaksanakan ibadah haji di saat sebelum diangkat menjadi Nabi, setelahnya, dan sebelum hijrah beberapa kali yang tidak diketahui bilangannya. Kemudian haji wada'lah yang terakhir beliau kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, Man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa melaksanakan ibadah haji ke bait ini, maka keluarlah dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji secara bahasa adalah bermaksud, sedang menurut syara adalah bermaksud ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah, yang mana ibadah tersebut adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib. Sedang umroh secara bahasa berarti berkunjung, sedang menurut istilah syara adalah mengunjungi kota Mekkah untuk melakukan ibadah seperti tawaf dan sa'i dengan tata cara tertentu. Haji dan umroh ini wajib kepada orang Islam, baligh, berakal, merdeka, ada bekal, ada kendaraan jika jaraknya jauh dari Mekah, dan aman di perjalanan. Dinamakan 7 syarat wajib. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama, ihram dengan niat haji berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung niatnya. Yang kedua, wukuf atau berdiam di Arafah berdasarkan hadis Tirmidzi. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Waktunya di antara tergelincirnya matahari pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan arah jarum jam. Waktunya dari pertengahan malam hari raya dengan memenuhi 6 syaratnya. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutupi aurat. Yang ketiga, niat tawaf. Yang keempat, dimulai dengan badan searah hajar aswad. Yang kelima, menjadikan Baitullah di arah kiri badannya. Dan yang keenam,
dilakukan sebanyak 7 kali. Dalam melakukan tawaf ini, sunnah memulainya dengan mengusap Hajar Aswad dengan tangan dan menciumnya. Yang keempat yaitu sa'i, lari kecil dari Safa ke Marwah. Setelah tawaf ifadah dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang kelima tahallul atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai, dan yang keenam tartib. Sedangkan rukun umroh sama dengan rukun haji selain wukuf di Arafah, sehingga rukun umroh ini ada 5. Rukun ini tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Kemudian wajib haji, yaitu apabila ditinggalkan bisa diganti dengan fidyah atau dam atau denda. Wajib haji itu ada 5, yaitu pertama, ihram dari mikot. Orang dari arah Mekah atau haram, mikotnya Mekah sendiri. Berbeda jika untuk umroh saja, maka mikotnya mereka adalah tanah halal. Utamanya adalah Ji'rana, kemudian di Tan'im, lalu di Hudaybiyah. Lalu dari arah Madinah, mikotnya Zulhulaifah, yang diberi nama Bir Ali. Dari arah Syam, yaitu Palestina, Syria dan Jordan, Mesir dan Barat atau Maroko, mikotnya Juhfah. Dari arah Yaman, mikotnya Yalamlam. Dari arah Najd dan Hijaz, mikotnya Qarnul Manazil. Dan bagi penduduk timur atau Irak dan Khurasan, mikotnya di Zatul Irkin, yang utamanya di Akik. Penduduk Indonesia, mikotnya bisa di Julhulaifah, yaitu Bir Ali, dan bisa juga mikotnya di atas pesawat pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil atau di Airport King Abdul Aziz, Jeddah. Ini disebut mikot makani atau batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Sedangkan mikot zamani, batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Untuk ibadah haji adalah bermula dari bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk umroh adalah sepanjang tahun pada waktu umroh dapat dilakukan. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah walaupun sebentar. Waktunya dari pertengahan kedua malam hari raya. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Mina di malam-malam hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 bagi nafar tsani. Bagi nafar awal meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah sehingga gugur kewajiban mabit pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh Aqabah setelah pertengahan malam hari raya tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 lemparan batu, dan melempar jumroh ula, wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali setiap hari pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah setelah tergelincir matahari, kecuali bagi nafar awal, maka gugur bagi mereka kewajiban di tanggal 13-nya. Yang kelima, tawaf wada bagi yang tidak haid dan tidak juga penduduk Mekah jika mereka tidak meninggalkan Mekah setelah ibadah haji. Sedangkan wajib umroh adalah yang pertama ihram dari mikot, dan yang kedua menjauhi hal-hal yang dilarang. Sunnah haji yang pertama mendahulukan haji dari umroh atau haji ifrad. Yang kedua mandi sebelum ihram. Yang ketiga memakai wangi-wangian sebelum ihram. Yang keempat membaca talbiyah terus menerus sampai jumroh Aqabah, kecuali ketika tawaf, qudum dan sa'i, karena ada zikir khusus di keduanya. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa memohon surga dan perlindungan dari api neraka setelah 3 kali membaca talbiyah. Kelima, tawaf qudum, yaitu tawaf ketika masuk Masjidil Haram sebelum wukuf di Arafah. Yang keenam, mabit atau menginap di Mina pada malam Arafah. Dan yang ketujuh, sholat tawaf 2 rakaat setelah tawaf. Hal-hal yang dilarang ketika ihram ibadah haji atau umrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat atau mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi, yang tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Larangan ihram: yang pertama, bersetubuh; yang kedua, mencium, menyentuh dengan syahwat, dan onani dengan tangan; yang ketiga, akad nikah; yang keempat, memakai wangi-wangian selama ihram; yang kelima, menyisir atau meminyaki rambut dan jenggot; yang keenam, mencukur rambut yang ada di badan; yang ketujuh, memotong kuku; yang kedelapan, memakai pakaian jahit dan penutup kepala bagi laki-laki tanpa uzur seperti panas dan dingin; yang kesembilan, menutup wajah bagi perempuan; dan yang ke-10, membunuh binatang buruan. Dam atau fidyah bagi orang yang mengerjakan larangan ihram: yang pertama, yang tidak ada fidyah atau dam, yaitu akad nikah, namun akad nikahnya tidak sah; yang kedua, fidyah atau dam dengan seekor unta badana; jika tidak ada maka seekor sapi, dan jika tidak ada maka 7 domba; atau membeli makanan seharga unta badana lalu disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram. Jika tidak mampu, maka berpuasa setiap mudnya 1 hari, yaitu bagi yang jima atau hubungan intim sebelum tahallul awal, ditambah ibadah hajinya tidak sah. Yang ketiga, fidyah atau dam secara berurutan dengan seekor domba; jika tidak ada, maka berpuasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang ke negaranya. Ini bagi orang yang meninggalkan ihram dari mikot. Yang keempat, fidyah atau dam dengan seekor domba bagi yang berniat keluar dari ibadah haji atau umroh karena terhalang oleh musuh, lalu mencukur rambutnya atau tahallul setelah menyembelih hewan tersebut. Yang kelima, fidyah jaza atau yang semisalnya, yaitu ketika berburu hewan darat. Caranya adalah ia menyembelih hewan yang semisal, lalu ia memberi makan kepada orang miskin di tanah haram. Atau bisa pula ia membeli makanan dengan harga semisal hewan tadi, lalu ia memberi makan setiap orang miskin dengan 1 mud, atau ia berpuasa selama beberapa hari sesuai dengan jumlah mud makanan yang harus ia beli. Yang keenam, fidyahnya adalah memilih: pertama, berpuasa 3 hari; yang kedua, memberi makan 3 sok beras atau gandum kepada 6 orang miskin. 1 sok sama dengan 4 mud, maka 3 sok adalah 12 mud. 1 mud sama dengan 6 on atau 0,6 kg. Yang ketiga, menyembelih seekor kambing. Ini bagi orang yang memotong kuku, mencukur rambut, memakai wangi-wangian, menyisir atau meminyaki rambut, dan lainnya yang belum disebut di atas. Mengenai tahallul dalam ibadah haji dan umroh: tahallul artinya keluar dari keadaan ihram atau halal dari seluruh larangan selama ihram. Tahallul ada 2 macam. Yang pertama, tahallul awal atau tahallul sugro; yang kedua, tahallul tsani atau tahallul kubro. Pertama, tahallul awal, yaitu ketika telah melakukan 2 dari 3 amalan berikut. Yang pertama, melontar jumrah aqabah; yang kedua, tawaf ifadah dan sa'i; dan yang ketiga, tahallul atau bersyukur. Maka jika seseorang telah melontar jumrah aqabah dan bersyukur, atau dia telah tawaf ifadah lalu sa'i dan bersyukur, maka dia telah tahallul awal. Jika telah tahallul awal, maka sudah boleh melakukan seluruh larangan ihram, seperti memakai minyak wangi-wangian, memakai pakaian berjahit, dan yang masih tidak diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan istri atau jima. Yang kedua, tahallul tsani,
yaitu ketika telah melakukan 3 amalan berikut: melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah dan sa'i, dan tahallul atau bersyukur, maka dia telah tahallul tsani walaupun belum melempar 3 jumrah pada hari tasyrik. Ketika telah tahallul tsani, maka telah halal segala sesuatu termasuk jima dengan istri. Adapun nafar awal dan tsani, maksudnya kalau nafar awal, para jemaah haji meninggalkan Mina setelah melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah pada tanggal 12 Zulhijjah. Sedangkan nafar tsani, para jemaah haji meninggalkan Mina setelah melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah pada tanggal 13 Zulhijjah. 3 pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad adalah orang yang berniat saat ihramnya hanya untuk haji saja. Ia mengucapkan niatnya, labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau dia berniat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala dari mikotnya. Kemudian memasuki Mekah untuk tawaf qudum dan terus ihram hingga datang waktu haji. Disunnahkan terus-menerus membaca talbiyah, doa dan zikir. Kemudian ia tunaikan ibadah haji atau manasik haji, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah atau menginap di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, lalu bermalam di Mina untuk melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah pada hari tasyrik. Kemudian setelah selesai menunaikan seluruh manasik haji itu, ia tahallul kedua dengan mencukur rambut. Ini telah selesai ibadah haji. Lalu dia keluar dari Mekah, memulai ihram yang kedua dengan niat umroh dari mikot, yaitu di Tan'im atau di Ji'ranah atau di Hudaybiyah. Niatnya, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Atau dia berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, aku berniat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian dia tawaf umrah, sa'i dan tahallul. Setelah selesai kemudian tawaf wada sebelum pulang. Haji ifrad adalah manasik paling afdal menurut Imam Syafi'i dan Maliki, karena dengan manasik ini tidak membayar dam. Dan kewajiban dam adalah untuk menambal kekurangan yang ada, sebagaimana haji Rasulullah SAW menurut mereka adalah ifrad. Yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu adalah haji dengan terlebih dahulu ihram untuk melaksanakan umrah dari mikot dengan mengucapkan niatnya, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Atau dia berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, aku berniat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian memasuki kota Mekah, menyempurnakan manasik umrah, tawaf dan sa'i, lalu memotong atau mencukur rambut, kemudian tahallul dari ihram. Halal baginya segala larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri setelah itu. Ia terus-menerus dalam keadaan demikian sampai datang tanggal 8 Zulhijjah. Lalu ia ihram haji dari mikot, melaksanakan manasiknya wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Ia melaksanakan seluruh manasik umrah, kemudian melaksanakan manasik haji dengan sempurna pula. Syarat haji tamattu adalah memadukan umrah dan haji dalam satu perjalanan di satu musim atau bulan haji di tahun yang sama menurut jumhurul fuqaha. Dalam firman Allah, apabila kamu merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Oleh karena itu, haji ini wajib membayar dam. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah ibadah dengan berniat ketika ihram sekaligus haji dan umrah dengan mengucapkan niatnya, labbaik Allahumma hajja wa umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumrah. Atau dia berniat, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala,
Aku berniat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala dari miqat. Kemudian memasuki Mekah, lalu tawaf kudum, dan terus dalam keadaan ihram sehingga datang waktu melaksanakan manasik haji. Ia melaksanakan manasik itu dengan sempurna, wukuf di Arafah, melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta manasik lainnya, yaitu jumrah, ula, wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik. Ia tidak berkewajiban tawaf dan sa'i lain untuk umrah. Cukup dengan tawaf dan sa'i haji, seperti yang pernah Rasulullah katakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, tawafmu di Ka'bah dan sa'imu antara Safa dan Marwah sudah cukup untuk haji dan umrahmu. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang menunaikan haji tamattu dan qiran, wajib menyembelih hewan sembelihan, minimal seekor kambing, dan jika tidak mampu bisa diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari diantaranya dilakukan pada waktu haji, yaitu setelah memulainya dengan ihram, dan yang afdal pada 10 hari pertama Zulhijjah. Diperbolehkan pula puasanya pada hari tasyrik, seperti dalam hadis Al-Bukhari, tidak ada rukhsah berpuasa di hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hajju atau sembelihan. Jika puasa 3 hari lewat waktunya, maka ia wajib mengkondonya, dan 7 hari lainnya ketika sudah kembali ke tanah air. Tidak disyaratkan berkelanjutan puasa itu kecuali pada 3 hari pertama, dan 7 hari berikutnya tidak wajib berurutan. Tawaf wada merupakan rangkaian terakhir dari ibadah haji. Jemaah mengelilingi Ka'bah sebelum pulang ke negara masing-masing. Demikianlah penjelasan haji dan umrah. Semoga kita dapat mengunjungi Ka'bah Baitullah. Amin.